Ditantang begitu ya dengan berbagai macam hal di tahun ini, terutama nih bagaimana kemudian Lintas Sarta memandang infrastruktur digital ini sebagai penopang utama daya saing nasional Indonesia bukan menuju tahun 2026 ya, untuk memenangkan tahun 2026 nih Pak Dion. Ya, saya pikir infrastruktur digital ini penting ya. Ibarat kalau kita lihat di Indonesia ini pembangunan jalan tol, jalan-jalan besar. Kalau jalannya rusak, membuat lalu lintas terkendala, lambat. Itu juga dengan infrastruktur digital. Infrastruktur digital tidak boleh lambat. Perlu latensi yang rendah, jalan pipa yang besar. Karena itu data atau traffic apapun yang melalui jalan tol ini, tol digital ini ya bisa berjalan dengan baik. Saya melihat bahwa infrastruktur digital itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama fondasinya dulu. Fondasinya adalah konektivitas, jaringan, internet, broadband itu yang dilihat oleh masyarakat ya pengguna. Tapi kemudian kedua yang tidak kalah penting adalah enablernya. Infrastruktur digital enabler. Apa itu? Data center, cloud, dan termasuk sistem pembayaran. Nah yang terakhir ini ada tambahan lagi, AI. Jadi kalau kita lihat enabler itu ada 4 sekarang, data center, cloud, sistem pembayaran, dan AI. Kemudian apa tuh hubungannya dengan daya saing nasional? Kalau kita lihat di beberapa sumber, infrastruktur digital ini ada hubungan dengan peningkatan PDB. Kemudian ada hubungannya dengan peningkatan produktivitas SDM atau manusia. Ada hubungan juga dengan efisiensi perusahaan, sehingga mampu bersaing secara global nantinya. Jadi ada banyak hal yang terbantu dengan adanya infrastruktur digital ini. Jadi saya pikir ini penting, perlu kita kembangkan secara bersama-sama, dukungan dari pemerintah dan juga swasta, kolaborasi antar provider untuk mengenable atau membuat daya saing nasional ini semakin kuat. Ya, perusahaan-perusahaan bisa bersaing secara global nantinya. Baik, kalau kita coba lihat opportunity nih, kalau bicara mengenai percepatan transformasi digital di lintas sektor nih, apa sebenarnya fokus strategisnya dari Lintas Sarta sendiri dalam memperkuat infrastruktur digital nasional nanti di tahun 2026 ini Pak? 2026 masih melanjutkan apa yang sudah kami kembangkan di 2025. Tentunya di konektivitas kita terus memperbesar bandwidth ya, sehingga traffic juga makin banyak, termasuk demand dari luar masuk ke Indonesia. Tidak hanya antar kota atau antar satu tempat dengan tempat yang lain, tapi fokus utama juga bagaimana bandwidth besar ini atau lebar ini dengan latensi yang rendah menghubungkan antara satu data center dengan data center. Karena kalau kami memang fokusnya adalah di B2B atau korporat, pelanggan-pelanggan korporat. Jadi data center satu pelanggan tidak lagi sekarang hanya berhubungan dengan cabang. Tetapi data center sebuah perusahaan saat ini sudah terhubung dengan data center lainnya. Oleh karena itu hubungan antara satu data center dengan data center lain itu sangat penting. Dan tidak hanya bandwidth yang besar tapi juga latensi yang rendah. Yang kedua juga kendala di negara ini juga adalah aspek geografis yang cukup luas, tidak semuanya mudah dijangkau gitu ya. Oleh karena itu tadi sampaikan di awal kami bekerja sama dengan Starlink. Itu pertumbuhan memang sangat besar. Dalam 1 tahun terakhir ini kami lihat itu akan terus. Karena kebutuhan bandwidth besar, latensi rendah tetap ada di pelosok-pelosok Indonesia ya. Khususnya untuk lokasi penambangan, lokasi perkebunan, lokasi 3T tadi sampaikan, itu membutuhkan konektivitas yang seperti itu. Kemudian kami juga melihat bahwa untuk mendukung Starlink tadi juga kami butuh menyiapkan juga fondasi infrastruktur antar kota yang juga cukup besar ya. Jadi kebutuhannya sudah tinggi, trafficnya naik, ya kami juga harus menyiapkan kapasitas yang besar untuk itu. Yang kedua, kami melanjutkan lagi program tahun lalu di cloud computing dan data center, khususnya di bidang AI. Jadi tahun lalu kami sudah kembangkan, sudah
Kita sudah mulai dengan mengedukasi, ada talent yang kami coba bangun, kami berikan edukasi, kemudian ada startup yang juga kami bentuk atau bersama-sama dengan mereka kita ingin agar tahun ini adopsi AI naik karena benefitnya cukup banyak. Kemudian yang tidak kalah penting juga tahun lalu adalah bagaimana perusahaan-perusahaan Indonesia melakukan transformasi khususnya di bidang cyber security. Kelihatannya tren ini serangan tetap ada, kita coba membantu juga di sana. Jadi melengkapi fitur yang udah ada, kemudian juga meningkatkan kapabilitas dari talent kita. Dan khususnya satu lagi yang paling penting adalah bagaimana kita melawan serangan cyber berbasis AI dengan AI juga. Jadi tidak hanya dengan cara yang di luar AI. Yang terakhir mungkin tadi disampaikan infrastruktur adalah infrastruktur. Tapi kita untuk masuk ke use case, kita juga perlu platform digital. Tahun ini fokus kita juga adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak nantinya untuk membangun usage AI di atas platform kami. Mudah-mudahan ini cukup membantu masyarakat dalam adopsi AI. Kita berharap use case AI mulai bermunculan di tahun 2006 ini.